Bahkan raja Persia itu juga dimesiaskan. Karena dia memberikan kebebasan setelah mereka kan menjadi apa namanya di Babilonia menjadi orang-orang tertindas ketika kekuasaan Babel itu tangguh, kemudian Babel dihajar sama Persia, setelah itu dikuasai Persia, apa kata raja Persia? Pulang-pulang kalian pulang. Nah, nanti kalau itu ke sana di saat itulah nah ini aku blank lagi nih. Dia menuliskan lagi Torah yang sejauh yang dia ingat. Yang aku pernah jelaskan. Ini kalau dilepaskan dia akan melebihi dari Musa. Kalau di Al-Qur'an ada yang mengatakan dia Uzair. Ya. Siapa sih nama? Ini sedang blank aku. Ya, itu juga disebut Mesias karena menolong mereka. Jadi siapa-siapa yang berjasa dalam kehidupan mereka jadikan Mesias. Mesias. Gitu. Ya. Oke. Tentang bangsa Het itu nanti kita Ezra, ingat gue. Ezra menuliskan kembali kitab itu. Itu dari Babel ya. Nah, bangsa Het kita lalui dulu ya. Kita di sini yang perlu kita nukil. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiria Arbat yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisnya. Inilah yang jadi pegangan. Karena ini dianggap satu alur cerita. Ketika kabar itu sampai ya, ketika Sarah mati, Ribka lahir. Ketika Sarah mati, usia Kanjeng Nabi Ishak 37 tahun. Nanti ketika Ishak menikah, usianya 40 tahun. Berarti berapa usia Ribka? Kan tinggal 40 dikurangi 37. Itu loh. Ya. Aku ringkas supaya kalian enggak bingung ya. Ini seperti tadi dimulai dari pengorbanan ya, pengorbanan. Nak ngombe sih. Logika tanpa logistik macet ini. Logistiknya dipenuhi dulu. Berangkatlah ke Gunung Muria gitulah ya, Bukit Muria gitulah, apa Morea apa Muria entahlah, kamu baca sendiri itu ya. Berangkat ya bersama bujangannya itu ya apa ya, budak laki-laki gitu mungkin ya, bersama sang putra tentunya Ishak Ismail di sini ya. Berangkat dan terjadilah seperti tadi yang aku sudah bacakan ya, akhirnya yang disembelih itu domba gitu ya, domba yang udah disediakan, nggak tahu lah simsalabim tiba-tiba di hutan ada domba, terus ojo takut karena itu sulit dijelaskan ya, kita anggap gitu saja ceritanya ya, karena Alkitab bilang begitu kan. Juga kita kan heran gimana ceritanya di tengah hutan tiba-tiba ada domba, berarti domba hutan gitu. Itu sudah pikiran dewe lah itu ya, kamu pikir sendiri ya. Ada domba, akhirnya jangan sudah sekarang aku tahu kamu itu taat gitulah ya, jangan kamu sembelih itu Ishak, sembelihlah domba. Setelah itu turun sampai akhirnya di Betseba. Berapa lama di Betseba kita tidak tahu karena nggak disahkan. Lalu masuk ya ke keturunan Nahor. Dapat kabar. Itu berlanjut ke 23 tentang kematian. Kematian siapa? Sarah. Jadi ya silogismenya ada keterikatan antara kematian Sarah dan kelahiran Ribka. Apakah ini tidak bertentangan dengan ayat berikutnya? Bertentangan. Nanti aku ceritakan ya. Bertentangan, tapi jangan khawatir. Kenapa bisa bertentangan? Gitu ya. Jangan khawatir. Karena nanti saudara Kristen kita itu juga punya alasan kenapa menolak 3 tahun. Ada alasannya. Nah, kajian kita kan untuk mencari tahu ya gimana duduk permasalahannya ini. Nanti bagaimana
Yang mau dipegang ya karpe dewe-dewe, terserah sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Aku gambarkan dulu silsilahnya ya. Semoga bisa tuh ini tuh di dian tuh. Bisa? Ya. Silsilahnya ya. Ini ya. Karena dia silau kadang-kadang. Jangan lupa teman-teman tap-tapnya ya. Tap-tapnya tetap. Dari kejadian 20 ya. Aku mulainya dari sana ya. Dari kejadian 22. Sorry. Oh ya betul 22. Takut salah. 20 ya. Skema ini aku susun begini. Ini Nahor. Ya. Ini ternyata masih saudaranya Bapak Abraham. Jadi bukan hanya Lut ya, Nahor juga. Kan Nabi Lut itu kan kemenakan ya, sama-sama berangkat dari Ur Kasdim ya. Ur Kasdim itu Irak Utara ya, dari Babel sana lah ya. Itu ada Lot kalau saudara Kristen kita bilang ya. Nahor nanti anak-anaknya kan 8 ya. Dia punya istri Milka, gundiknya nggak usah lah ya. Gundiknya nggak usah kita sampaikan supaya cepat selesai nih. Jadi kalau ada yang mau liburan bisa selesai juga, bisa cepat selesai, cepat liburan itu ya. Mungkin ada yang mau sejak liburan ini. Milka nanti itu muncul 1 ya. Anak-anaknya ini Us. 2 Bus ya, Jos Bus. 3 Kemel ya. Ya. Nanti 4 Keset. Kelima Huzo ya. Keenam Pitsai ya. Kenapa tuh ini tuh masih antum? Pitsai. Ketujuh Yitlap. Nah, kedelapan Battle. Aku tarik ke sini karena aku mau menjelaskan Battle ya. Aku tarik ke sini ya supaya nampak kamu. Kedelapan itu tulisannya Beteul ya. Aku nggak hafal tulisannya. Betuel bukan Beteul. Betuel ya. Betuel ya. Nanti kamu cross check ya. Aku kadang-kadang salah ucap, salah baca ya. Betuel ya. Nanti di sini dijelaskan ya. Kenapa itu dijelaskan? Itu yang menarik. Apa? Betuel itu memperanakan Ribka. Jadi Ribka kalau ditarik ke Nahor jadinya apa? Cucu. Tapi cucu dari Us, dari Bus, dari Kemel. Nanti ada yang disampaikan juga. Dari Kemel itu ada Aram. Cuman Aram kita lalui ya. Di sini ada juga Aram ya. Muncul Keset, Hud, Pitsot, Yidat, nggak muncul dia. Tapi ketika di Betel muncul Ribka. Ribka ini cucu. Artinya apa? Ada sesuatu yang penting mau disampaikan. Makanya kalau mensilogismekan antara kematian Bunda Sarah dan kelahiran Ribka itu bukan sesuatu yang tanpa dasar gitu loh. Ini aku belum cerita bagaimana tradisi Yahudi ya, ada Midras, ada Talmud itu. Tentunya oleh saudara Kristen kita ditolak. Nah, kita harus tahu juga ya, kita bisa maklum kalau mereka menolak. Mereka nanti argumentasinya apa yang tidak ada dalam Alkitab, tradisi itu mereka tolak. Itu kan dalam tradisi Yahudi ya. Kalau Talmud itu kan bisa dikatakan apa ya? Talmud itu fikihnya ya. Fikihnya Yahudi ya, yang disarikan dari Torah, dan ada juga yang mengatakan Torah lisan. Ya, nanti kitab-kitab Yahudi itu kan ada Talmud, ada Misab, ada Midras, banyaklah macamnya ya. Nanti bisa kamu gali lagi, explore lagi ya. Alkitab, meskipun saudara kita Kristen nanti kan mengatakan begini, itu tradisi. Kami
kami tidak memegang tradisi, kami memegang apa yang ada di kitab. Ya, artinya walaupun kalian menolak dan aku juga bisa menolak itu, tapi kan kita perlu tahu untuk memahami bagaimana ya kerangka berpikir saudara Kristen kita, gitu loh. Ya. Jadi tidak asal nyalahkan, asal kamu tahu nggak duduk permasalahan aja seperti saudara kafir Kristen kita ya, yang selalu mendiskreditkan perkawinan Kanjeng Nabi. Kamu tahu nggak duduk permasalahannya? Yang dia bilang usia 6 tahun, ini 3 tahun tambah. Lihat dulu antropologi, karena belajar teologis itu harus tahu antropologisnya, ya, peradabannya, harus tahu bahasanya, harus tahu sejarahnya. Yang paling repot kalau aku baca-baca komentar-komentar yang ada itu selalu dikaitkan dengan pedofil. Aku sudah jelaskan di seri pertama, ikuti seri pertama. Pedofil itu penyakit. Gitu loh. Dan alhamdulillah kan sampai sekarang tidak ada saudaraku Islam yang menuduh Ishak itu pedofil. Masa Nabi pedofil? Pedofil itu penyakit dan dia akan berulang. Tanya sama pakar psikolog. Ya goblok gue. Tahu duduk permasalahannya atau enggak? Nanti ini sama ini ceritanya dengan bagaimana Bunda Aisyah. Ya. Oke. Aku ulangi ya. Aku ulangi. Jadi nanti Ishak itu menikahi Ribka. Ribka itu masih cucunya Nahor. Nahor itu masih saudaranya Abraham. Inilah aku bilang perkawinan itu sebetulnya masih ada hubungan keluarga. Tapi yang sangat menarik lagi, kenapa Betel itu kok dideskripsikan oleh Alkitab sampai ke cucu dari Nahor, yaitu Ribka. Berarti kan ada sesuatu yang penting. Artinya ketika kita menarik silogisme atau permodern dari kematian, kurang enak kematian, wafatnya Bunda Sarah di ayat yang ke-23 itu dengan lahirnya Ribka itu bukan sesuatu yang tanpa alasan. Gitu loh. Itu bukan yang ngawur, pokoknya ini ditarik-tarik saja lah, goblokmu gue. Ya. Sudah berapa lama tuh? 42 ya. Oke. Menarik ya. Kenapa di sini kok dideskripsikan sampai ke cucu, sedangkan yang lain enggak? Di Kemal memang muncul Arem. Nah, tugas kita mencari ada apa? Ini yang namanya pesan apa yang mau dipesankan. Nah, diskusi kita kan tentang Ribka. Karena Ribka ini akan ya menjadi titik tolak perdebatan kita. Apakah silogisme itu bisa dipertanggungjawabkan? Sekarang kalau nggak penting ngapain? Coba gini aja. Sebentar. Seperti ini, bus sudah nggak perlu anaknya siapa, nggak perlu kan gitu ya. Tapi kan ini nggak. Ya aku baca begini. Sesungguhnya itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu. Nah, cukup, nggak dideskripsikan lagi siapa anak nggak. Ya. Anak sulung dan Bus adiknya dan Kemel ayah Aram ya. Nah ini Aram cucu ini karena Kemel itu ayah Aram ya. Ada apa dengan Aram juga menarik kita apa nanti melahirkan bangsa Aram gitu ya. Tapi itu di luar konteks yang kita bicarakan ya. Juga Keset, Hazor, Pilsai, Litlab dan Betel. Baru di ayat kedua-tiganya dari 22 dan Betel memperanakkan Ribka. Dideskripsikan Ribka, itu ada apa? Itulah yang menjadi alasan terjadilah silogisme antara kelahiran Ribka dengan kematian Sarah di ayat berikutnya yang 23 itu. Itu loh. Ya. Oke, sekarang kita coba melihat bagaimana sih cara pandang saudara-saudara kita Yahudi itu gimana. Aduh, kalau belum jadi ambilin air putih yang panas tuh. Sudah habis 1 gelas, nggak tahu harus berapa gelas lagi. Ya.
Kemarin yang urut-urutan harus kamu pelajari ya, yang ada beberapa item ya, yang Sarah 90 tahun, Abraham 100 tahun, terus Abraham 100 tahun, Ishak lahir, berarti usia Sarah melahirkan tuh usia 90 tahun. Terus Sarah meninggal 127 tahun, terus Ishak berusia 40 tahun, Ishak berusia 37 tahun. Itu kamu pelajari lagi ya, kemarin kan sudah aku jelaskan urutan peristiwanya ya. Karena kuantitatif Ribka menikah atau dinikahi di usia 3 tahun orang-orang ya. Sekarang kita buka bagaimana sih kita perlu tahu. Jadi gini, banyak sumber-sumber ya, makanya aku bilang kalian boleh cari dari sumber-sumber yang aku jelaskan untuk memperkaya pengetahuanmu, enggak apa-apa. Jadi aku bukan tipe yang melarang, jangan baca, jangan dengar ke aku saja. Itu pengajar yang blow on kalau gitu, yang goblok. Seharusnya pengajar tuh memberikan keleluasaan kepada yang diajar, supaya yang diajar itu pinter, tambah wawasan. Enggak apa-apa, silakan dia baca buku lain selain yang kita baca, silakan dia mendengarkan pendapat lain selain yang kita sampaikan. Itu akan memperkaya kita. Jadi ketika kita mati nanti, kita meninggalkan generasi-generasi penerus kita itu yang pinter, bahkan kalau bisa lebih pintar dari kita gitu loh. Jadi nggak ada di sini harus menuruti ulama-ulama dulu. Memangnya ulama dulu patokan kebenaran? Itu kan mengkerdilkan otak. Padahal Al-Quran suruh pakai otakmu. Gusti Allah marah kalau nggak pakai otakmu. Kok kebenaran dibonsai hanya berdasarkan salaf? Kalau nggak sama dengan salaf salah. Kemarin aku baru diskusi sama Yai. Bagaimana ya? Siapa itu? Jalalain dalam tafsirnya itu kacau. Ketika besi diciptakan, orang sudah jelas itu besi itu nazal turun kok. Itu ulama dulu salah. Tapi kan kita bisa maklumi kenapa salah? Karena beliau bukan saintis. Bagaimana besi ada di bumi, verum itu perlu saintis, dan sekarang sudah terjawab. Makanya Al-Quran mengatakan, kalau kamu belum tahu, tunggu penjelasannya. Jangan terus kamu tolak, goblok. Ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu berapa? Tuh. 13 menit. Oke, aku kebut sedikit ya. Semoga bisa terpenuhi dan kalian bisa segera jalan-jalan ya. Mungkin sama anak, sama istri, sama teman ada janjian akhir pekan di mana ya. Tolong tap-tapnya terus di apa namanya? Ditambah ya supaya nggak dianggap stagnan. Tap-tapnya berapa di situ? 5.000. Di sini 5.200, nggak sama laporannya. Ya. Oke, kita lihat. Aku bacakan saja ya. Apa yang telah aku ringkas dari berbagai sumber itu begini. Jadi ada pertarungan memang, pertarungan pemikiran ya. Berapa sebetulnya usia Ribka dalam pernikahan itu ya. Dalam kitab suci tidak disebutkan secara pasti usia Ribka saat dinikahi Ishak. Ya, namun Alkitab mencatat bahwa Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribka. Itu eksplisit 40 tahun. Jadi nggak bisa diperdebatkan. Ya 40 tahun. Kuantitatif jelas 40 tahun. Bukan kualitatif lagi, kuantitatif sudah. Makanya seharusnya Sema, Israelu, Adonai, Elohenu, Adonai, Ehad. Itu nggak perlu diperdebatkan. Terus Ehad itu beda dengan Yahid. Kok goblok gue? Karena itu kuantitatif. Satu ya satu, bukan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Terus ngeles, oh Yahid. Kalau 1 itu Yahid, kalau 1 kesatuan Ehad. Lu memangnya orang Yahudi? Yang punya bahasa itu orang Yahudi sana, orang Israel. Ikut sama sana kok kamu bikin aturan bahasa sendiri. Sesuatu yang kuantitatif itu nggak perlu diperdebatkan.
Jadi kalau berapa usia Ishak menikah? 40 itu nggak perlu karena dia kuantitatif eksplisit. Kecuali kualitatif. Nah, peristiwa Ribka itu implisit. Nanti gue. Jadi kalau kamu mengikuti Yesus, ya harus Gusti Allahnya, alif lam lam hamnya. Kalau nggak mau Gusti Allah sudah nggak masalah. Dan kamu jangan pakai nama Allah kalau begitu. Ya, ya lihat HP gitu ya. Ya, itu satu. Bukan terdiri dari, ya, dia tidak pernah mengatakan dirinya terdiri dari ousia dan hipostasis. Nggak ono. Nggak ada itu. Ya. Nah, harusnya konsisten. Kan ini ditentang oleh saudara Kristen kita karena tidak ada dalam Alkitab. Memang nggak ada. Nanti kita lihat historical catatan-catatan Yahudi. Nah sekarang pertanyaanku, apakah Tritunggal ada dalam Alkitab? Apakah oneness ada dalam Alkitab? Kenapa diterima? Menarik kan diskusinya. Gitu. Jadi aku itu sebetulnya mengajak kalian untuk ayolah kita berpikir, men-trigger ya kita untuk memberdayakan otak, rasionalitas kita. Kan jadi standar ganda. Karena kalau kita baca atau kita lihat diskusi-diskusi saudara Kristen kita, nanti ini ditolak. Karena itu tradisi, sedangkan mereka memegang apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah kalau begitu, kenapa ada Tritunggal? Kenapa ada oneness? Itu tidak ada dalam Alkitab. Berarti kan standar ganda. Gitu ya. Oke. Aku sih bukannya melarang, ya terserah itu pilihanmu, kamu mau standar ganda enggak. Cuman kan aku harus menjelaskan perspektif akademis itu enggak boleh begitu. Kalaupun begitu dijelaskan kenapa standar ganda. Kan premisnya apa yang tidak ada dalam Alkitab ditolak, maka tradisi ditolak. Ya enggak apa-apa sih. Coba tolong itu linier, jangan terus berbelok ketika konsep teos tradisi pun diterima. Gitu ya. Oke, jadi 40 tahun itu exactly ya. Umur Ribka saat menikah dengan Ishak dalam cerita Alkitab sering diyakini berbeda-beda. Ingat. Ya. Tergantung interpretasi. Ya, interpretasi gue tadi silogisme seperti itu. Kenapa kok Ribka muncul? Baru dijelaskan kematian atau wafatnya Bunda Sarah. Kan Alkitab tuh disusun seperti cerita gitu ya, berurutan gitu. Ya, Ribka menikah dengan Ishak dalam cerita Alkitab sering diyakini berbeda-beda, tergantung interpretasinya terhadap apa yang tertera dalam Alkitab. Gitu ya. Oke. Beberapa interpretasi menyatakan bahwa Ribka berusia 14 tahun saat menikah, berusia 10 tahun saat menikah. Sementara interpretasi menyatakan bahwa ia berusia 3 tahun yang sudah kita bahas. Ya, kalau Ishak 40 tahun, ya menikahnya itu nggak perlu diperdebatkan, bisa dilihat di Kejadian 25-20 dan itu sudah kita jelaskan. Ya, jadi dari mana sebetulnya 3 tahun itu? Meskipun tadi sudah aku jelaskan, kita coba melihat cara pandang Yahudi. Ya. Inilah yang disebut dengan antropologis. Jadi kita itu Gusti Allah ciptakan, alif lam mim ciptaan, Yewa ciptakan. Kita itu menjadi makhluk teologis dan makhluk antropologis. Memang sih kadang-kadang antara teologis dan antropologis itu menyatu. Nah, situ agak bingung juga memisahkannya. Nah, sekarang kita lihat sisi antropologisnya, budayanya. Ya, jadi gadis-gadis dikawinkan di usia dini meskipun dalam hal ini tidak ada batas kuantitatifnya, nggak ada batas. Kamu cari di Midrash, kamu cari di Talmud, berapa batas usianya itu nanti kesepakatan gitu. Seperti kita, peradaban kita kan berbeda itu sekarang aku juga kadang-kadang kesel ya, kenapa begitu longgarnya Facebook, dulu kan ketat, begitu longgarnya TikTok, gue nggak tahu ya. Ada film-film porno, film-film yang itu sebetulnya tidak harusnya ada di situ. Kan itu ada pertanyaan begini toh. Sehingga kan itu malu kita lihatnya. Apakah Anda usia berapa tahun gitu kan?
Itu kan kesepakatan budaya kita bahwa kalau katakanlah gue nggak tahu berapa itu lupa. 17 tahun tuh nanti diklik 17 tahun terus belum kan gitu kan. Nah, taruhlah muncul angka 17 tahun, gue nggak tahu berapa, nggak perhatikan sih berapa itu batasannya. Itu di kesepakatan itu lahir angka 17. Jadi kalau sudah 17 tahun tuh dianggap dewasa, boleh nonton film porno. Kan gitu maksudnya apa gue jenenge, konten itu kan. Padahal dulu zaman gue masih SD, masih SMP, jangankan 17, gadis 15 tahun belum menikah itu sudah bermasalah. Nanti kalau laki-laki ada istilah bujang lapuk. Kami di Sumatera kan budayanya Melayu. Istilah Melayu itu bujang lapuk. Itu dia sudah katakanlah 25 tahun belum menikah itu sudah dianggap lapuk. Lapuk itu ya kayu lapuk gitu loh. Apa lapuk? Ya lapuk. Rapu, bujang lapuk, nggak kawin-kawin, nggak nikah-nikah. Begitu juga gadis. Dulu nggak sampai 17 tuh sudah dikatakan, karena nggak ada gadis cewek kuliah terus. Kalau kuliah kan dia sebentar kopinya datang. Alhamdulillah. Ya. Kalau dulu nggak sampai 17, kemudian peradaban berubah 17. Itu pun kesepakatan. Tertulis nggak ada. Gue mau tanya tertulis di mana 17 itu? Ada dalam KUHP nggak tahu. Itu urusan gerai itulah orang hukum. Kalaupun ada di KUHP itu kesepakatan kan, gitu ya. Jadi 3 tahun pun itu enggak. Ya, jadi kesepakatan kalau nanti kesepakatan itu diambil ya menjadi ketentuan gitu loh ya. Oke. Gadis-gadis dikawinkan di usia dini meskipun dalam hal ini tidak ada batasan kuantitatifnya ya, bagi mereka pernikahan demikian adalah hal-hal lumrah dan diperbolehkan dalam tradisi. Ya, ini yang ditolak oleh saudara Kristen kita. Tradisi Israel Yahudi. Itu lumrah, biasa. Terus kamu sekarang yang nggak tahu apa-apa dan itu bukan budayamu, kamu protes lah, goblok we. Karena tidak masuk ke dalam tradisi mereka. Ya. Ya nanti kita lihat Israel dan Arab itu satu suku bangsa, satu ras yang disebut Semitik. Makanya beti banget mereka. Beda-beda karena satu rumpun. Gitu loh ya. Oke, jika kita membuka catatan sejarah lainnya ternyata ya kita tidak akan mendapatkan batas minimal usia pernikahan yang aku bilang tadi ya, tidak tercatat ya. Usia pernikahan wanita Yahudi dan disetujui dalam hukum agama Yahudi sangat mencengangkan 3 tahun. Gitu loh. Kamu cari di Alkitab, ora ono. 3 tahun kita temukan tadi karena kita melakukan silogisme. Ngerti ya? Oke, pernikahan anak-anak itu sangat mungkin terjadi dalam agama Yahudi karena gadis antara usia 3 dan 12 tahun itu ditambah 1 hari. Nah, tadi gue sempat teleponan terhadap yang gue anggap lebih paham daripada gue lah tentang Yahudi ya, karena dia belajar khusus tentang Yahudi. Umur 1 hari kita punya anak lahir perempuan 1 hari kemudian itu dinikahkan boleh. Aku tanya sama dia, tradisi Yahudi itu begitu. Ya, kalau aku melihat perspektifnya, jadi anak itu benar-benar suci sampai nanti dia usia dewasa, bukan barang bekas, gitu loh. Ya, apa ya? Behind screen ini yang nggak dibaca terhadap orang-orang di luar ras mitik. Yang aku bilang kemarin ya di edisi kemarin, dalam budaya Madura itu ada, tapi sekarang nggak tahu apakah masih ada. Jadi kecil itu dinikahkan supaya orang tahu ini punyanya ini loh, orang lain nggak boleh masuk, sehingga si gadis itu terjaga kesuciannya sampai nanti dewasa karena sudah dimiliki. Bukan barang rongsokan, barang bekas yang sudah bekas sana, bekas ini, bekas itu, bekas orang sa-RT, sa-RW, nggak begitu. Makanya kan jangan kesusu, kamu tahu nggak duduk bermasa kok ujuk-ujuk menusuk. Kalau ada pernikahan terus yang perempuan dewasa terus cangkemmu pedofil goblok.
Ya. Oke, aku jelaskan. Jadi pernikahan usia 3 tahun adalah hal yang resmi disetujui menurut